Udah nggak kerasa ya, kita udah sampai di hari ketiga Smart ID Fest 2020. Ini masih pagi, masih pada semangat dong ya harusnya. Oke, buat kalian yang masih ngantuk, yang masih belum semangat, ayo kita jaga dulu nih. Udah pada tahu dong ya pastinya jaganya. Oke, langsung aja ya. Smart ID Fest 2020, let the future begin. Oke ya, bersemangat dong ya, karena di sini akan ada acara talk show Smart ID Fest 2020 bersama aku Nawal sebagai moderator, dan kita udah kedatangan narasumber yang pastinya gede parah. Penasaran kan? Oke, sudah bersama dengan narasumber, langsung saja kita sambut Pak Puri Utami. Halo Pak Puri, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Puri? Halo, oke, udah bersambung ya. Oke, jadi teman-teman, dengar. Oke, jadi teman-teman, sedikit informasi, Pak Puri ini adalah lulusan S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada yang sekarang bekerja sebagai talent acquisition di tiket.com. Selain itu, Pak Puri ini juga punya hobi memasak dan traveling ya Kak ya? Oke, waduh ini hobi traveling terus kerjanya di tiket.com ini, kalau ada promo tiket bisa langsung tahu dong ya. Oke, oh ya, jangan lupa Pak Puri ini pada tahun 2018 mendapatkan LinkedIn Power Profile di bidang Human Resource. Oke, sebelum ke materi inti, aku mau nanya-nanya sedikit ya Kak. Apa sih LinkedIn Power Profile itu, dan gimana sih ceritanya Pak Puri awal kenal LinkedIn sampai pada tahun 2018 bisa mendapatkan Power Profile itu? Oke, luar biasa sekali ya Pak Puri ini. Oke, untuk Pak Puri dipersilakan untuk mempersiapkan materinya. Oh ya, sambil menunggu Kak Puri mempersiapkan materi, aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian untuk mengupload momen kalian selama mengikuti acara Smart Activities 2020 ini, baik foto, video maupun bumerang, ke Instagram Story, dan juga jangan lupa tag Instagram Story kita di @smartidfestofficial, karena mungkin kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Smart ID Fest. Oke, untuk Kak Puri karena materinya sudah siap, langsung saja kita simak materinya. Silakan Kak Puri.
tadi kayak gitu. Yang terakhir adalah stay konsisten. Jadi kalau kamu pengen dikenal sebagai penulis, ya kamu jangan tiba-tiba lari sebagai penyanyi. Karena seperti itu. Jadi istilahnya walaupun susah pencapaiannya, kalau kamu konsisten branding itu akan tersampaikan lah ya gitu. Kalau kamu berubah-berubah, orang juga akan bingung sama apa sih sebenarnya orang maunya ini gitu. Misalnya seperti itu. Itu gambaran personal branding secara umum gitu. Nah, ini kan aku sempat mention ya, buat kamu dikenal online, salah satunya menggunakan media sosial. Tapi kamu harus qualify dulu nih, media sosial apa yang harus kamu gunakan gitu. Jangan salah channel atau mungkin salah platform ya, buat bisa bikin kamu terkenal kayak gitu. Jadi istilahnya kamu harus tahu dulu platform-platform apa dulu yang pengen kamu gunakan gitu. Tahu sendiri kayaknya Twitter buat apa, and then juga Instagram buat apa, Facebook buat apa, dan sebagainya. Karena jaringan ini istilahnya dia jaringan sosial, tapi istilahnya buat fun, buat sesuatu yang nggak kaitannya sama profesional kamu, tapi dia kaitan sama hobi kamu mungkin, atau mungkin sama kehidupan personal kamu mungkin, dan sebagainya, kayak gitu. Atau mungkin mengutarakan pendapat kamu, dan sebagainya. Nah, itu media-media yang aku kamu harus tahu bedanya mereka lah ya gitu, sehingga kamu dapat sasaran nih menggunakan medianya apa kayak gitu. Nah, bedanya sama ini apa? Bedanya kalau ini media buat mempresentasikan diri kamu, tapi dia lebih sifatnya mencari pekerjaan ya. Kayak gitu. Jadi kalau ini bedanya adalah dia menggambarkan diri kamu lebih dikenal di sosial media dengan cara personal kayak gitu. Tapi kalau ini kamu pengen istilahnya ngejual diri kamu, atau mungkin memberitahu orang profil kamu melalui media kayak Jobstreet, Kaliber, dan Jobit itu dengan profil kamu secara profesional. Bedanya itu. Gitu. Terus apa sih bedanya dengan LinkedIn gitu? Nah, LinkedIn itu semacam social network, tapi dia diciptakan untuk professional connection gitu. Jadi yang bisa kamu perlihatkan, atau yang bisa kamu show ke mereka atau ke masyarakat umum, itu adalah profil kamu secara profesional gitu. Profesional dalam artian pekerjaan, atau mungkin kamu lulusan mana, dan sebagainya. Itu seperti itu. Dia nggak bisa dia bukan tujuannya adalah istilahnya bukan untuk kebutuhan personal lah ya, tapi dia lebih ke profesional gitu, untuk ngedevelop karir kamu, untuk nemuin pekerjaan gitu, atau mungkin kasih reputasi secara profesional. Itu semua ada di LinkedIn kayak gitu. Itu bedanya sama media-media lain. Kalau LinkedIn itu lebih ke professional network lah ya, diperlukan untuk kegiatan pekerjaan gitu. Kamu juga bisa join grup dan sebagainya di LinkedIn tersebut untuk nge-upgrade skills, atau mungkin untuk cari-cari bacaan, atau mungkin cari-cari pengetahuan dari segi profesional kayak gitu. Itu bedanya LinkedIn sama media-media yang tadi aku share ya. Oke, and then, nah ini benefit dari kamu pakai LinkedIn gitu. Terutama bagi fresh graduate-nya, atau mungkin mahasiswa nih yang lagi sedang aktif banget ngerjain proyek mungkin, atau mungkin ikut proyek dosen, atau internship, atau mungkin magang dan sebagainya. Itu perlu banget kamu pakai LinkedIn, dan juga melihat nih gimana sih orang-orang menggunakan LinkedIn, terus perusahaan-perusahaan memanfaatkan si LinkedIn ini secara profesional kayak gitu. Nah, secara garis besar manfaatnya apa dari LinkedIn tersebut? Yang pertama adalah yang ngebuat profesional profil kamu gitu. Kamu bisa showing history dari apapun pencapaian kamu, kayak pekerjaan, project, lulusan mana, ataupun skills kamu. Itu semua bisa kamu create di LinkedIn tersebut gitu. And then yang kedua adalah memperluas koneksi gitu, expanding connection. Jadi ya seperti aku mention, dari branding tersebut kan tujuannya adalah menciptakan
apa ya istilah orang aware keberadaan kamu secara lebih luas gitu ya, bukan hanya teman-teman kuliah kamu yang tahu atau mungkin dosen-dosen kamu yang tahu atau mungkin teman main kamu yang tahu, tapi kamu juga dikenal banyak orang gitu. Nah, apa namanya tujuannya yang kedua adalah ini memperluas koneksi kamu lah ya gitu. Jadi kamu tahu, oh aku pengen cari nih orang-orang IT manajernya di perusahaan siapa aja ya gitu. Mungkin lulusan alumni aku nih gitu. Atau mungkin mau cari mau hubungi XR-nya gitu. Aku mau apply nih satu perusahaan gitu. Aku mau cari XR-nya di perusahaan A gitu. Nah, kamu bisa cari-cari koneksi dari situ gitu. Terus, nah LinkedIn salah satunya adalah tujuannya adalah diciptakan untuk cari pekerjaan ya gitu. Jadi dia akan membuat atau mempermudah kamu untuk apply job gitu. Baik itu kamu apply sendiri atau si recruiter yang apa namanya akan kontak kamu gitu. Lalu yang keempat, LinkedIn itu bisa memperlihatkan skills kamu gitu. Tadi kan aku mention itu dia nanti akan memperlihatkan pengalaman pekerjaan ya di halaman profil kamu gitu. Jadi dia nanti bisa apa namanya memperlihatkan ya skill kamu, contohnya kamu data science gitu dari perusahaan apa. Oh jadi orang tersebut apa namanya pengalaman data science kayak gitu. Atau mungkin kamu seorang programmer back end, front end, mobile atau apapun gitu. Aku seorang iOS engineer gitu. Jadi apa namanya memudahkan orang melihat profil kamu dan melihat apa ya skills kamu tuh di mana gitu. Oh ternyata dia mobile engineer nih, dia expertise-nya di iOS engineer gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Terus nah ya apa namanya yang kelima adalah membuka peluang gitu ya buat company itu melihat kamu kayak gitu. Jadi just not only kamu aktif aja, tapi kamu juga bisa dilirik oleh suatu perusahaan atau rekruter dari perusahaan tersebut untuk istilahnya kontak kamu untuk apa ya istilahnya menawarkan pekerjaan ke kamu tentunya dengan benefits yang atau mungkin better lah ya, better opportunity gitu. And then apa namanya yang terakhir adalah ya tadi kalau kamu selalu update terus dari profil LinkedIn kamu orang lain pasti akan tahu dari apa namanya istilahnya informasi terupdate gitu dari profil kamu seperti apa, skills kamu seperti apa, achievement kamu seperti apa. Jadi selalu regularly akan selalu terupdate lah ya kalau kamu selalu update si apa namanya LinkedIn tersebut. Jadi gunanya ini adalah ya apa professional branding dari segi LinkedIn itu sendiri gitu. Nah, tadi aku sempat mention LinkedIn itu bisa digunakan untuk benefitnya adalah untuk apa namanya mencari pekerjaan gitu ya, khususnya untuk orang-orang baru lulus nih gitu. Apa namanya platform apa ya yang cocok buat aku cari pekerjaan gitu selain apa namanya selain aku kirim email apa namanya email sendiri ke rekruternya atau ke perusahaannya atau mungkin menggunakan platform lain kayak Jobstreet, JobsDB atau apapun itu gitu. Nah, apa namanya LinkedIn juga bisa kamu gunakan untuk mencari pekerjaan, salah satu benefitnya tadi gitu. Nah, pekerjaan dari LinkedIn bisa kamu apa namanya cari di mana aja sih gitu. Pertama kamu bisa cari di job search kayak gitu. Nanti kalau kamu buka halaman LinkedIn itu, contohnya di sini kamu bisa cari nih ketik aja nama PT yang kamu pengen apa namanya pengen apa ya yang menarik minat kamu gitu. Contohnya kamu pengen kerja di Shopee gitu. Ya kamu klik aja Shopee, terus nanti buka halamannya, itu akan dilihat seperti apa apa peluang-peluang di sana kayak gitu. Atau mungkin kamu bisa cari dengan cara apa namanya posisi yang kamu inginkan gitu. Contohnya aku pengen cari engineer gitu atau mungkin aku pengen cari QA gitu. Nah, nanti kamu cari aja di situ search-nya. Nanti perusahaan apa yang lagi buka peluang tersebut nanti akan muncul di situ gitu. And then, nah ini tadi yang aku mention visit dari company profile-nya gitu. Tinggal kamu cari aja profile company yang pengen kamu apa namanya minati gitu ya. Contoh kamu pengen ke Unilever, tinggal klik aja Unilever-nya nih job apa aja yang ada di sana nanti akan ada di sana semuanya gitu. Paling update pasti akan di apa namanya perbarui lah ya di halaman profil mereka gitu. Kalau kamu pengen cari Shopee ya ada di sana gitu. Tinggal kamu cari aja di mananya gitu. Oke. Nah,
Explore dari home-nya, home kamu, home halaman apa namanya LinkedIn kamu juga bisa. Kadang si apa namanya orang di perusahaan tersebut atau rekruter di perusahaan tersebut tuh ngepost di halaman profile LinkedIn gitu. Jadi mereka biasanya iklan juga di sana. Jadi mereka biasanya akan cari-cari posisinya di situ, mereka akan iklan apa aja yang mereka cari akan ditulis di sana, akan dipost gitu. Baik itu berbentuk poster atau berbentuk tulisan. Nah, apa namanya kadang berseliweran tuh di apa namanya halaman home kamu gitu. Jadi pastikan kamu selalu cek-cek tuh ada apa aja ya gitu di apa namanya perusahaan tersebut buka apa aja ya gitu. Lalu, nah kalau yang pasif tadi kan yang istilah aktif ya, kamu yang aktif cari. Ini ada apa namanya yang kedua adalah passive action gitu. Kamu tuh duduk diam aja, tapi perusahaan yang akan menghampiri kamu kayak gitu. Itu bedanya kalau ini yang sudah apa ya istilah punya pengalaman ya atau mungkin istilahnya apa namanya udah punya jenjang karir dan sebagainya ya. Perusahaan kalau cuma nyari orang-orang yang udah pro hire, orang-orang yang punya experience, nanti kamu tinggal duduk santai aja. Nanti akan ada apa namanya rekruter atau dari orang dari perusahaan tersebut yang akan kontak kamu gitu. Jadi nanti kita akan kontak kamu, kita tawarin pekerjaan, kalau kamu minat nanti kamu akan apa namanya dikontak lagi dan juga mengikuti proses dari perusahaan tersebut kayak gitu. Itu bedanya aktif sama pasif gitu. Kalau kamu gunakan LinkedIn, jadi LinkedIn itu just not only kamu aktif aja dari pekerjaan, tapi kamu bisa duduk santai aja, rekruter akan cari profil kamu kayak gitu, dia yang akan aktif cari. Nah, nanti kamu akan dikontak kayak gitu. Itu bedanya. And then, nah, ini salah satu cara untuk maximize apa ya LinkedIn kamu sebagai branding kamu gitu atau mungkin profile LinkedIn kamu sehingga kamu bisa dikenal secara profesional, orang juga gampang cari kamu secara profesional gitu. Nah, tipsnya apa aja atau mungkin cara untuk maximize kayak gimana aja? Pasti yang pertama apa namanya aku jelasin ya. Wait. Nah, ini salah satu contohnya. Pertama adalah kalau kamu mau bikin profile LinkedIn, pastikan kamu naruh foto profesional gitu. Jangan foto berdua, bertiga, atau foto sama keluarga kamu, pacar kamu dan sebagainya. Hindari hal tersebut gitu. Sebisa mungkin kamu foto sendiri di situ gitu, dan sebisa mungkin hindari untuk foto selfie gitu. Minta teman fotoin atau siapapun fotoin gitu. Apa namanya untuk dipajang di LinkedIn profile kamu kayak gitu. Jadi biar orang tuh nggak bingung gitu. Kalau sebenarnya kamu foto berdua, siapa sih yang mana sih yang si namanya si A, yang apa, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi mereka nggak akan bingung. Liatin profil kamu yang mana. Jadi usahakan foto sendiri dan usahakan apa namanya jangan selfie lah ya gitu. Jadi post secara apa namanya profesional lah ya gitu. Nah, and then di LinkedIn itu dia ada feature di bawah nama seperti ini. Di bawah nama itu mereka akan ada ngisi macam apa ya istilahnya tulisan kecil gitu atau sebaris tulisan kecil. Nah, tipsnya adalah kamu isi dari apa namanya profil terupdate kamu. Contohnya kamu sekarang seorang apa namanya QA engineer manager gitu. Jadi kamu tulis QA manager dari mana gitu. Terus expertise kamu tulisin apa contohnya apa namanya manual atau mungkin automation dan sebagainya atau mungkin apa yang bisa kamu tonjolkan silakan tulis di sana. Kayak gitu. Contohnya ini aku udah kasih contoh. Jadi ditulis saja nama kamu kayak gitu. Terus dia sebagai senior SEO spesialis di mana sih di apa namanya di suatu perusahaan yang di fit training ini gitu. Ini dia si orang lain tuh bisa lihat kamu tuh apa namanya dari sini dulu gitu biasanya. Jadi dia nggak akan langsung buka profil kamu secara keseluruhan. Jadi pastikan yang apa yang kamu tampilkan di halaman depannya itu sesuatu yang paling up to date lah ya gitu. Atau mungkin kamu fresh graduate gitu. Kamu saja fresh graduate dari universitas mana jurusan apa kayak gitu atau mungkin apa namanya kalau kamu lagi intern di mana gitu ya apa namanya saja intern di perusahaan A sebagai apa gitu itu contohnya.
Jadi pastikan halaman ini jangan kosong ya, gitu. Karena pasti pas kamu cari suatu nama, cari suatu profesi atau apa namanya si orang tersebut pasti akan ngeliatin dari halamannya dulu, apa namanya profil awalnya dulu gitu, bukan langsung klik profil keseluruhan kamu gitu. Nah, and then kalau kamu udah apa namanya bikin profil, di situ nanti ada kolom about. Nah, about-nya ini please isi dengan profil summarize kamu atau keahlian kamu. Contohnya nih seperti aku apa namanya contohkan ini ya kamu tulis aja experience-nya di mana sih people and operation gitu. Dengan keahlian atau mungkin pengalaman di mana aja kerjanya kayak di media, di IT di apa namanya IT telecommunication, terus atau di perusahaan apa dan sebagainya. Terus fokusnya di mana? Fokus untuk building startup, terus skill-nya apa aja kayak administrasi, recruiting, psikotes dan sebagainya kayak gitu. Jadi istilahnya ini gunakan untuk apa namanya tampilin summarize seluruhnya dari profil kamu gitu, baik itu dari pekerjaan kamu atau skills kamu gitu. Ini salah satu contohnya nih kayak gini. Nah, oke, masuk yang selanjutnya adalah kamu harus fill atau mungkin apa namanya lengkapi data diri kamu secara komplit yang ada di halaman LinkedIn tersebut gitu. Contohnya pengalaman-pengalaman kerja kamu, posisi kamu sebagai apa, terus apa namanya job desk-nya secara singkat seperti apa, kayak gitu. Terus kamu kuliah di mana terakhir, terus skills kamu apa aja, terus project-project kamu apa aja, itu kamu bisa tulis di sana, kayak gitu. Atau mungkin kamu ikuti training apa, terus pernah tes apa aja yang ada sertifikatnya, itu semua bisa ditulis itu. Atau mungkin bahasa apa yang kamu kuasai, organisasi apa yang kamu ikuti, semua kamu update di sana, gitu. Jadi orang bisa ngeliatin apa namanya, orang bisa melihat seperti apa sih profil kamu secara profesional gitu. Jadi kamu bisa update semua di sana, kayak gitu. Atau mungkin achievement kamu atau mungkin public apa achievement kamu yang publish kayak gitu. Contohnya ikut karya ilmiah apa atau mungkin ikut lomba apa gitu atau mungkin apa namanya hack rank apa gitu. Nah, itu bisa kamu tampilkan di profil LinkedIn kamu gitu. Terus, nah, dia di LinkedIn itu bedanya dia itu bisa apa namanya ngasih rekomendasi orang lain dari profil LinkedIn kamu gitu. Jadi kamu bisa nulis skills and endorsement di sana. Contohnya kamu di situ kalau aku dikasih contoh ya di sini apa namanya dia bisa apa namanya expertise dia di capital market atau mungkin portfolio management atau mungkin corporate finance. Nah, orang bisa endorse kamu tinggal ngasih plus-plus ini. Jadi nanti dia akan oke, aku pernah kerja sama orang ini nih, dia benar-benar bisa di capital market. Nanti dia orang tersebut bisa ngasih plus-plus kamu. Jadi nanti dia akan rekomendasinya kan ada orang banyak nih di sini gitu. Jadi istilahnya keahlian kamu diakui lah ya sama apa namanya teman-teman kamu atau mungkin peers kamu di kantor kayak gitu. Jadi salah satu manfaat LinkedIn atau kelebihan LinkedIn itu gitu. Jadi apa namanya kamu bisa di endorse sama teman-teman kamu gitu. Atau mungkin kamu teman kamu bisa ngasih komen tentang diri kamu dan bisa kamu showing juga di profile LinkedIn kamu. Contohnya ini kayak gitu. Nah, apa namanya ini contoh aku aja, contoh diri aku sendiri gitu. Apa namanya pasti kan mereka udah pernah kerja sama kamu ya gitu. Mereka nanti akan apa namanya ngasih rekomendasi nih atau mungkin ngasih komen gitu. Gimana orang tersebut ketika bekerja atau mungkin apa namanya plusnya seperti apa atau mungkin achievement-nya kayak gimana. Nah, itu nanti orang lain bisa ngasih komen ke kamu dan juga orang lain bisa ngasih pendapat lah ya, dan kamu bisa tampilkan pendapat tersebut sebagai rekomendasi dari orang lain ke kamu di halaman profil LinkedIn kamu gitu. Jadi ketika recruiter atau mungkin ketika orang lain menengok atau mungkin ngeklik link kamu dan melihat profil kamu, jadi profil kamu semakin teryakinkan gitu, semakin apa ya, karena di endorse dan orang mengakui itu, jadi branding kamu juga akan semakin kuat di LinkedIn gitu.
Jadi orang juga akan mengenal kamu seperti apa gitu. Karena kan ada pembuktiannya ya. Dalam arti nggak cuma mengada-ngada aja gitu. Jadi diakui dari segi profesional kayak gitu. Atau mungkin kamu kalau semuanya di link itu ada feature as recommendation. Jadi ketika kamu klik satu orang kayak gitu, nanti kamu klik profilnya dia, nanti kamu bisa ask recommendation. Jadi orang tersebut kamu minta untuk ngasih komen dari diri kamu sendiri atau apa namanya endorse skills kamu gitu. Jadi nanti bisa explore lah ya apa namanya di halaman LinkedIn tersebut gitu. Itu. Nah, tadi yang terakhir ya ternyata yang apa namanya yang bisa dimanfaatkan di LinkedIn. And then nih aku kasih apa ya istilahnya do's and don't-nya ketika kamu menggunakan LinkedIn sebagai professional branding. Yang pertama adalah pasti ya apa yang kamu harus lakukan ya be nice to everyone gitu. Jadi apa namanya gunakan apa namanya profile LinkedIn kamu untuk hal-hal yang positif pastinya. Di situ ada feature comment, feature apa namanya like dan sebagainya itu. Usahakan kamu jangan apa ya istilahnya komen-komen negatif lah ya dari apa namanya post-post orang lain. Jadi istilahnya ya be nice to everyone. Jadi istilahnya karena kalau setiap kamu like pasti nanti akan muncul ke halaman orang lain gitu dan bisa dilihat kamu nge-like siapa atau nge-like apa gitu. Jadi pastikan ya kamu bersikap profesional lah ya, bersikap baik lah ya ke apa namanya dengan menggunakan si LinkedIn tersebut. Jadi jangan komen sara atau mungkin komen yang menjatuhkan atau mungkin komen yang istilahnya bikin rugi di kamu sendiri gitu. Jadi istilahnya be nice lah ya ke menggunakan platform tersebut gitu. And then untuk meningkatkan branding kamu lagi dengan LinkedIn, kamu bisa join dari professional group gitu. Di LinkedIn itu banyak banget apa namanya grup-grup di sana profesional. Kamu bisa join di sana baik itu di Indonesia sendiri atau mungkin international group kayak gitu. Jadi kamu bisa join banyak yang di open kok, bukan hanya komunitasnya mereka aja gitu. Jadi kamu nanti cari tinggal search aja kamu pengen join komunitas apa. And then kamu tinggal join aja di grup tersebut. Kamu bisa sharing atau mungkin kamu bisa belajar dari post-postingan mereka kayak gitu. Terus bisa apa namanya tahu news baru, info baru atau mungkin apapun itulah ya sesuatu yang baru dari si apa namanya grup tersebut gitu. Atau mungkin kamu tanya nih ada kesulitan gitu. Kamu jadi engineer tapi kamu istilahnya kesulitan memecahkan logic ini atau apa-apa ini gitu. Kamu bisa share problem kamu apa nanti akan dibantu di grup tersebut kayak gitu. Salah satu manfaatnya gitu. Jadi bisa kamu join grup profesional untuk upgrade skills kamu atau mungkin sharing skills kamu atau mungkin belajar apapun itu. Gitu. And then, nah ini penting juga buat branding kamu. Apa namanya share achievement kamu nih dan juga pengetahuan kamu itu penting banget karena apa ya orang bisa tahu kamu lah ya apa namanya dari segi postingan kamu gitu. Jadi kalau kamu sebenarnya menang lomba apa namanya lomba apa ya lomba data science gitu atau mungkin hacker yang apa gitu atau mungkin lomba fisika atau lomba apapun itu gitu kamu bisa set achievement kamu di postingan gitu baik itu di home gitu posting atau di bikin artikel dari LinkedIn tersebut gitu. Jadi kamu bisa apa ya bikin summarize-nya nih achievement kamu seperti apa. Aku menang lomba A, B, C, D dan sebagainya. Terus benefitnya apa dan sebagainya, cara pencapaiannya seperti apa. Jadi kamu makin banyak dikenal tuh di sana gitu. Atau mungkin kamu habis ikut training, terus kamu pengen apa namanya share training tersebut ke orang lain gitu. Jadi kamu bisa knowledge ke mereka, kamu bikin artikel, kamu bikin post dan sebagainya, kamu publish di sana, jadi semakin banyak yang bisa orang kenal kamu. Ya gitu. Terus yang keempat adalah connection is key gitu. Maksudnya apa sih? Jadi koneksi kamu atau mungkin orang-orang yang berteman kamu di LinkedIn itu adalah kunci utama gitu. Jadi kalau kamu pengen apa namanya dikenal ya pasti kamu harus memperbanyak koneksi ya di sana gitu. Jadi kamu cari-cari orang yang istilahnya berpengaruh gitu atau mungkin kamu pengen aku fans banget nih sama si apa namanya manajernya di perusahaan A gitu atau mungkin dia kampus kamu alumni dari kampus kamu gitu. Nah, kamu bisa cari namanya dia, kamu bisa connect sama dia kayak gitu.
Nah, dan mungkin di suatu saat, di suatu kesempatan berikutnya, kamu bisa menjalin koneksi atau mungkin bisa mengambil benefits-nya dari pertemanan kamu itu, gitu. Baik mungkin kamu interest di perusahaannya, kamu bisa join di perusahaan tersebut, atau mungkin kamu bisa curi ilmunya kayak gitu dari si orang tersebut gitu. Nah, itu istilahnya koneksi adalah kunci utama. Tapi jangan lupa pilih-pilih koneksi juga ya gitu, karena LinkedIn itu sebenarnya pertemuannya terbatas banget kayak gitu. Dia hanya bisa connect skala besar atau mungkin sebenarnya 30.000 connection. Jadi pastikan kamu milih koneksi-koneksi yang benar-benar bisa bikin istilahnya ilmu kamu nambah, skill kamu nambah secara profesional kayak gitu. And then don'ts-nya atau mungkin hal-hal yang istilahnya jangan dilakukan gitu agar profile LinkedIn kamu, branding kamu di LinkedIn nggak buruk lah ya, atau mungkin orang nggak pandang kamu secara negatif gitu. Dosisnya apa sih? Yang pertama adalah share your personal life atau topik yang tidak berhubungan sama pekerjaan kamu atau karir kamu. Contohnya kamu nge-share kehidupan personal kamu. Kamu nge-share jalan-jalan foto atau mungkin sama pacar kamu. Itu nggak perlu banget gitu. Atau mungkin nge-share istilahnya hal-hal yang berhubungan sama personal lah intinya gitu. Baik itu aku jalan-jalan ke sini atau mungkin aku makan di sini atau mungkin aku mengunjungi restoran ini dan sebagainya, itu nggak perlu gitu karena tempatnya salah gitu. Karena balik lagi ya, sosial media kan diciptakan dengan hal yang masing-masing atau mungkin tujuan yang beda-beda masing-masing platform tersebut gitu. Jadi kalau kamu share kehidupan personal kamu, tempatnya bukan di LinkedIn gitu. Jadi jangan atau hindari banget kamu nge-share personal life kamu di LinkedIn gitu, karena platformnya beda ya. Balik lagi ke tujuan utama kamu adalah bangun branding kamu secara profesional. Kalau kamu istilah nge-share personal life kamu, jangan di LinkedIn atau mungkin cari platform yang istilahnya lebih personal gitu. And then yang kedua adalah oversharing or attack other user. Jadi dia over lah ya, istilah kamu ngebet banget, gue pengen ini, gue istilah dia kontak kamu, kamu kontak dia berkelanjutan gitu, orangnya nggak save kontak-kontak terus, jangan hindari kayak gitu. Jadi kamu bisa selain kamu connection, kamu bisa follow kok walaupun kamu nggak terkoneksi, tapi kamu bisa follow orang tersebut gitu. Jadi kalau semua orang tersebut ngepost atau mungkin update sesuatu, kamu nanti akan terupdate juga gitu. Jadi kalau semuanya kamu suka sama atau mungkin pengen terkoneksi sama satu orang tapi orang tersebut nggak accept, jangan ngebet banget lah ya buat di accept sama dia, karena ada feature follows di situ gitu. Dan oversharing dimaksudkan adalah ya kalau kamu ngepost biasanya di jam-jam tertentu, ya kamu pastikan jam-jam yang istilahnya efektif buat orang bisa baca postingan kamu ya gitu. Jadi kalau kamu sehari biasanya ngepost 1, 2 dan sebagainya, jangan lebih dari itu gitu, karena malah post yang kamu pastinya akan tenggelam. Jadi pastikan ya better quality kamu sharing itu lebih 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 bermanfaat dibandingkan kamu terus-terusan ngepost sesuatu yang istilahnya ngambang gitu. And then nah, kalau seumpamanya seorang rekruter atau mungkin petinggi perusahaan nge-message kamu, walaupun kamu lagi nggak aktif cari kerja, pastikan kamu membalas ya. Karena apa ya? Siapa tahu di kesempatan selanjutnya di waktu yang akan datang orang tersebut kamu bisa join di perusahaannya. Jadi kamu bisa membangun koneksi lebih ke dia gitu. Walaupun kamu menolak kesempatan tersebut, tapi siapa tahu di lain kesempatan kamu bisa terkoneksi sama dia gitu kan. Nggak ada yang never know lah ya, masa depannya seperti apa, siapa tahu kamu ada kesempatan buat bekerja sama perusahaan tersebut di tahun berapa gitu, tahun 5 tahun selanjutnya dan sebagainya. Jadi menjaga hubungan baik itu perlu. Jadi kalau sebenarnya kamu di message atau di apapun itu, ya at least jawab lah ya gitu, untuk ngebangun atau ngejagain koneksi tersebut. Oke.
And then yang terakhir ini penting banget, jangan hindari banget kamu share sesuatu yang fake gitu atau palsu. Kalau kamu istilahnya bekerja di perusahaan itu ya kamu udah bekerja di perusahaan itu gitu. Jangan fake information. Ternyata pas dicari sama orangnya ternyata kamu kerja di situ gitu. Itu istilahnya informasi yang salah lah, informasi yang palsu. Hindari banget kamu nge-share sesuatu yang palsu atau mungkin kamu pura-pura ikut lomba ini dan kamu menang, ternyata kamu nggak menang gitu, terus kamu publish itu. Jadi hindari banget fake information. Karena kalau sekali ketahuan, apalagi itu skalanya luas, pasti kamu dilabelin tuh gitu. Ini orang ini bohong nih, atau mungkin orang ini share fake informasi nih dan sebagainya. Jadi yang tahu pun juga nggak cuma 1, 2, 3, tapi banyak orang juga. Salah satu kekurangannya itu kan kalau kamu terkenal di sosial media gitu. Jadi usahakan ya kamu apa adanya, share yang benar-benar kamu terima kayak gitu, jangan mengada-ngada lah gitu. Jadi usahakan apa yang kamu share itu fakta dan juga benar-benar hal yang paling terupdate gitu. Jangan istilah mengada-ngada atau memasukkan profil kamu atau mungkin memasukkan achievement kamu di sosial media, terutama di LinkedIn. Karena pasti sekalinya kamu ketahuan bohong, nanti akan ketahuan juga gitu. Karena aku pernah tuh aku sedikit sharing, aku lagi cari satu profil gitu buat di satu perusahaanku dulu. Nah, profil ini bagus banget tuh. Jadi perusahaannya lulusan luar negeri, and then dia lulusan luar negeri, and then pengalamannya itu di perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Kok aneh nih orang tersebut kok pas dicek di employee kita yang pernah kerja di perusahaan yang sama dulunya, ternyata orang itu nggak ada namanya gitu. Nah, itu istilahnya kan bikin bikin perusahaan nge-blacklist nama tersebut kan ya gitu, atau mungkin nggak akan proses, atau mungkin nggak akan kontak kamu, atau mungkin kamu nggak akan pernah diproses sama perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi istilahnya jangan jangan bikin sesuatu yang mengada-ngada gitu. Nah, akhir kata terima kasih udah selesai gitu. Thank you. Aku balikin ke pembawa acaranya ya. Oke. Boleh. Dilihat industri saat ini dalam artian apa nih? Yang dilihat apanya nih maksudnya? Dilihat yang lagi tren untuk posisinya, atau yang dilihat dari profil seseorang, atau apa nih maksudnya? Halo? Yang lagi maksudnya yang lagi dilihat industri saat ini tuh apanya? Apakah yang sedang banyak lagi hits dicari, orang-orang seperti apa, atau mungkin profil yang seperti apa yang sedang dicari gitu? Maksudnya apa nih? Oke, mungkin aku gambarin secara umum kali ya. Pasti yang akan dilihat suatu perusahaan ke orang, atau mungkin dengan menggunakan LinkedIn tersebut, pasti dari segi pengalamannya dulu, kayak gitu. Atau mungkin kalau orang sudah bekerja atau punya pengalaman, pasti dia akan dilihat secara pengalamannya dulu ya. Apakah pengalaman tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu, dari years experience-nya, dari posisinya, dari hal yang dia kerjakan kayak gitu. Itu akan dilihat di situ. Kalau semuanya fresh graduate pastinya ya, apa yang kita lihat pasti ya kita lihat profilnya secara keseluruhan gitu. Dia pernah pernah intern, atau mungkin pernah ngerjain project apa, apakah relate nggak sih sama yang kita lagi cari kayak gitu, sama perusahaan tersebut. Nah, pasti akan dilihat dari segi projectnya, atau mungkin dari skripsinya, mungkin skripsinya dia lagi interest di mana kayak gitu, atau mungkin lomba-lomba apa sih yang dia lakukan gitu, sehingga
apa namanya, perusahaan bisa ngelirik atau mungkin sesuai dengan, ditinjau dari, profil tersebut, gitu. Secara umum seperti itu sih, yang kita, ngeliatin, kayak gitu kalau semua perusahaan ngeliatin satu profil. Tapi kalau yang sekarang lagi, apa ya, lagi gencar dilihat perusahaan pasti dilirik untuk tech company ya pasti engineer ya, gitu. Karena kan kalau kita mau bangun produk atau mungkin bangun, apa namanya, bangun, nge-build suatu aplikasi pasti ya butuh engineer yang banyak ya, gitu. Jadi, apa namanya, posisi engineer itu pasti kalau semua sama startup, sama tech company pasti banyak dicari sih, gitu. Kayak semuanya back-end engineer-nya, atau mungkin web engineer-nya, atau mungkin mobile engineer-nya, terus yang mempengaruhi produk product development-nya gitu ya, atau mungkin, QA, DevOps-nya pasti akan dicari juga. Kalau semuanya si perusahaan tersebut sasarannya adalah nge-build satu, apa nama, tech atau mungkin, aplikasi, kayak gitu. Jadi, itu yang biasanya dicari ya kalau tech company gitu. Jadi pastikan, secara general ya pastikan, apa namanya, profil kamu selalu update lah ya, gitu. Sehingga, company mudah nyari kamu lah ya, gitu. Atau mungkin ngelihat profil kamu ketika kamu apply, gitu. Gitu. Sama-sama. Mhm, 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 mhm. Oke. Mhm, mhm. Oke. Nah, ya itu ya salah satu kelemahan media sosial gitu. Sekali kamu, pakai media sosial dan kamu bikin kesalahan, istilahnya, semua orang yang tahu itu bukan cuma satu 2 orang, tapi semua orang tahu gitu ya dan mudah dicari. Karena kan jejak digital itu kan susah dihapus ya sekali kamu bikin kesalahan ya. Jadi pastikan kamu hati-hatilah ya untuk berkomentar atau mungkin angkat suatu isu dan sebagainya gitu. Kalau aku lihat kan emang, apa namanya, platformnya beda ya. Kalau semua Twitter itu memang sumber dia buat, apa namanya, mengutarakan pendapat ataupun nge-tweet lah ya apapun hal tersebut gitu. Dan biasanya mereka bisa pakai fake account atau mungkin pakai, apa namanya, benar-benar nama dia kan ya, kayak gitu. Nah, balik lagi ya, menggunakan sosial media itu dengan bijak itu suatu, apa ya, keharusan gitu. Karena tadi, kelemahan sosial media ini adalah, ya kalau sekali kamu dianggap buruk, dicap buruk, jejak digital nggak akan bisa dihapus. Karena pasti sekali orang screenshot, sekali orang, ngerekam apa yang kamu lakukan tuh nggak akan hilang gitu. Walaupun kamu udah habis, hapus tweet-nya atau hapus postingan kamu gitu. Jadi itu kelemahannya, apa namanya, dari sosial media ini, gitu. Nah, nggak sedikit, apa, perusahaan atau mungkin nggak sedikit rekruter juga melihat dari sosial media. Karena apa, ya itu, kan istilahnya orang bekerja kan dipengaruhi reputasi dari employee-nya juga ya, gitu. Kalau ternyata employee-nya udah dicap buruk duluan, apalagi apa namanya, perusahaan-perusahaan yang istilahnya lekat banget sama, apa namanya, atau concern banget sama media, kayak gitu. Nah, memasukkan employee yang istilahnya sudah bermasalah duluan, pasti dia akan apa ya, membuat si perusahaan tersebut rugi juga kan, atau mungkin dipandang cap buruk juga kan. Itu takutnya, kayak gitu. Jadi istilahnya ya itu, balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau kamu udah ke suatu akun sosial, manfaatkan sebijak mungkin gitu. Karena ya jejak digital tuh sadis lah ya, atau bisa dibilang nggak bisa dihapus. Ya, jadi gunakan sebijak mungkin lah gitu. Karena pasti akan mengaruhi apa ya, kredibilitas kamu, atau mungkin cap kamu, labeling kamu, di media tersebut gitu. Walaupun punya fake account kayak gitu, karena kan masih bocor juga ya gitu. Jadi, apa namanya, ya itu, gunakan sosial media secara bijak lah. Karena, secara langsung nggak langsung nanti akan bisa berpengaruh sama, ini kamu, apa namanya, kehidupan profesional kamu, gitu. Itu sih yang bisa aku jawab mungkin ya. Mhm, boleh. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Oke, oke. Pengalaman apa dulu nih? Kalau semua fresh graduate emang nggak ada pengalaman kerja kan ya, kayak gitu. Apa namanya, lebih ikut
will be good kan tadi aku share juga. Istilahnya lebih baik jujur kan ya apa adanya dibandingkan kamu mengada-ngada memasukkan profil kamu tapi ternyata kamu belum pernah melakukan itu kayak gitu. Walaupun kamu nggak punya apa namanya pengalaman kerja atau pengalaman internship dan sebagainya ya bikin apa adanya dulu gitu. Atau mungkin istilah kamu cari dulu apa hal paling positif diri kamu. Kalau kamu suka ikut lomba atau mungkin kamu suka apa namanya ikut project dan sebagainya ke dosen dan sebagainya itu bisa kamu tampilin juga gitu nggak cuma pengalaman kerja kamu atau mungkin kamu pernah ikut karya ilmiah apa atau mungkin pernah publish apa ya karya ilmiah apa kamu bisa post juga di situ nggak melulu profil kerjaan kok gitu jadi istilahnya apa namanya sesuatu yang bisa menunjukkan skills kamu di mana lah kayak gitu kita hindari juga sesuatu yang palsu ya pastinya ya kalau kamu nggak punya apapun ya gimana caranya kamu apa namanya usaha untuk istilahnya apa ya yang dicari dari sebenarnya yang dicari dari profil aku itu gitu apakah aku apa namanya pengen coba join internship gitu join apa dan sebagainya sehingga kamu akan terasah tuh dari segi profilnya gitu jadi nggak apa ya istilahnya nggak benar-benar kosong belum gitu istilahnya kan ada kalau fresh graduate kalau semuanya itu kan masih punya banyak kesempatan ya buat dia apa namanya ngasah skillsnya ya gitu atau mungkin dia ikut training itu bisa kamu masukin juga gitu jadi selama kamu kuliah, saya cari-cari kegiatan yang istilahnya kamu apa sukai lah ya, ikut organisasi mungkin atau mungkin ikut kepanitiaan juga bisa dimasukin. Walaupun kamu nggak punya pengalaman kerja, bisa dimasukin juga. Jadi apa namanya pastikan apa ya istilahnya di selama masa kuliah ini biar profil fresh graduate kamu itu juga menarik perhatian apa namanya recruiter ya pas ketika kamu apply ya kamu istilahnya join lah ya kayak internship join training maybe kepanitiaan organisasi dan sebagainya itu bisa dimasukkan kok nggak melulu soal pekerjaan kok kayak gitu lomba dan sebagainya jadi istilahnya ya dari semasa kuliah ini ya kamu selalu aktif lah ya gitu itu sih. Hmm? Mhm, mhm. Oke, as I know LinkedIn udah diciptakan buat ini ya, istilahnya jaringan profesional ya. Kalau semuanya dia di apa menambah feature untuk marketplace jual beli, as I know enggak, karena marketplace jual beli udah banyak ya kayak gitu sekarang kayak apa namanya kayak Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya gitu. LinkedIn nggak akan masuk ke sana karena platformnya beda gitu. Mungkin kalau semuanya nambah untuk benefits kayak dia nyiptain apa namanya training, webinar dan sebagainya ada gitu. Jadi dia ngejual feature itu istilahnya untuk ngedevelop skill karena balik lagi LinkedIn itu emang dibuat untuk profesional networking kan gitu bukan marketplace gitu jadi LinkedIn nggak akan nyiptain apa namanya sejauh ini nggak akan nyiptain apa namanya lini buat marketplace lah gitu karena ya tahu sendiri udah marketplace udah banyak ya tujuan LinkedIn adalah networking profesional gitu jadi dia nggak akan ke situ kecuali dia akan nambahin feature-feature yang mungkin bisa dibeli sama kita tapi untuk professional networking gitu kayak mungkin mereka ada training, mereka ada pelatihan apa dan sebagainya, seminar apa dan sebagainya, itu sekarang ada gitu webinar lah yang bisa dibilang gitu tapi kalau untuk marketplace jual beli kayak barang-barang kayak gitu nggak ada gitu itu sih yang bisa aku jawab. Mhm. Sama-sama boleh 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 oke
Oke, tadi aku sempat mention ya strateginya, apa namanya di ini aku di apa namanya presentasi aku gitu. Ya tadi istilahnya pertama set goals kamu apa gitu, set goals kamu itu apa namanya pengen jadi apa dulu gitu, secara profesional, secara karir dan sebagainya. Kalau kamu udah tahu tujuan kamu di mana atau mungkin tahu pengen jadi apa, nah apa namanya di situ akan mudah karena pasti kamu akan istilahnya apa yang kamu do yang akan kamu lakukan akan ngikutin gitu. Contohnya apa namanya aku pengen jadi seorang apa namanya principal engineer ke depannya gitu. Nah, apa namanya udah ada tujuannya dulu kan ya, dan kamu pastikan be yourself tadi yang kamu apa namanya apa namanya yakinkan gitu. Jadi kamu memang benar-benar keahlian kamu di sana kayak gitu. Jadi be yourself tadi. Kalau sebenarnya kamu nggak suka dan kamu memaksakan hal tersebut, ya branding itu nggak akan tercipta gitu. Jadi pastikan kamu set goals dulu sama be yourself. Itu kunci yang paling utama kayak gitu. Yang ketiga adalah be konsistensi. Jadi 3 hal tersebut yang menurut aku paling penting. Ciptain goals kayak gitu. Yang kedua be yourself. Yang ketiga konsisten gitu. Kalau kamu udah netapin satu goals kamu untuk branding kamu sebagai apa namanya set A nih kayak gitu. Kamu jangan tiba-tiba tengah jalan ke beda arah ke B gitu. Karena apa orang kan bingung lihat kamu orang itu sebenarnya maunya apa gitu atau mungkin orang itu sebenarnya mau bangun seperti apa nih brandingnya kayak gitu. Itu 3 kunci utama sih. Jadi pertama tadi yang aku jelasin goals, be yourself sama be consistent gitu. Jadi nanti branding kamu akan terciptalah di situ gitu. Itu yang bisa aku jelasin. Ada lagi? Pesan-pesan nggak Kak? Masih mahasiswa Oke, mungkin pesannya adalah apa ya? Untuk sekarang di mana masa-masa kuliah kamu itu kan istilahnya masa-masa yang kamu belajar gitu secara materi, secara teori dan sebagainya gitu. Jadi kalau semuanya ada kesempatan ya silahkan dicoba, silahkan dieksplor dan sebagainya. Atau mungkin kamu apa namanya bisa ikut apa namanya kegiatan untuk karya ilmiah atau mungkin penelitian dosen atau mungkin ikut kepanitiaan, organisasi, ikut lomba dan sebagainya. Nah, itu istilah manfaatkan apa namanya masa-masa kuliah kamu itu untuk apa namanya untuk explore sebanyak-banyaknya gitu. Karena nanti pada praktikalnya dunia kerja itu apa namanya just not only teori tapi benar-benar nanti praktikal gitu. Jadi materi kamu kuasai, nanti kamu juga apa namanya praktik dengan cara apa namanya ikut lomba, ikut karya ilmiah atau mungkin internship dan sebagainya itu praktikalnya. Jadi nanti pas kamu masuk dunia kerja lebih siap lagi lah ya gitu. Jadi manfaatkan masa-masa kuliah kamu selain kamu menyerap ilmu dari segi teori, tapi juga kamu bisa praktik dengan adanya kesempatan-kesempatan belajar tadi gitu. Kayak training atau mungkin kayak internship atau mungkin untuk lomba dan sebagainya gitu. Jadi manfaatkan apa namanya kegiatan-kegiatan kamu secara positif untuk nanti kamu mempersiapkan di dunia kerja gitu. Itu sih yang apa namanya pesan-pesannya kali ya yang bisa aku share. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Budi. Mulai sekarang salah satunya semakin banyak yang mencari Sama-sama.